warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba sa'adata lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa huwa waliyul muttaqin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, perlu diketahui bahwasannya di dunia ini kita tidak terlepas dari yang namanya teman, yang namanya sahabat. Bahkan ada teman kita serumah, teman kita hidup serumah, bisa hidup sekamar atau bisa disebut rumah tangga. Jadi kalau kita punya teman maka disebut pertemanan, ketika punya sahabat bisa disebut persahabatan, atau yang ketiga bisa hidup berumah tangga. Itu semua didasarkan pada 3 hal. Yang pertama adalah kesetaraan, kesetaraan. Kemudian yang kedua adalah punya rasa malu. Jadi hubungan pertemanan, persahabatan, bahkan berumah tangga itu harus punya rasa malu. Kemudian yang ketiga itu adalah bagaimana kita bisa menerapkan sebuah hubungan itu atas dasar takwa. Yang pertama adalah kesetaraan. Yang dimaksud setara, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup di lingkungan orang-orang Quraisy, pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat luar biasa. Apa yang menyebabkan kaum Quraisy itu membenci Rasulullah? Yang pertama, Rasulullah itu bergaulnya dengan orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu. Maka disebut Rasulullah itu Abul Yatim wal Armalah. Jadi bapaknya anak yatim, armalah itu rimal. Jadi kalau secara bahasa armalah itu rimal yang sering kita injak-injak, yaitu orang-orang kecil, orang-orang susah, orang-orang yang miskin. Jadi ini yang menjadi orang Quraisy itu dulu membenci Rasulullah. Rasulullah itu setara dengan mereka, meskipun pangkat dan Rasulullah itu jauh melebihi makhluk yang lain. Nah, jadi setara. Sampai suatu saat itu ada sebuah riwayat. Jadi ketika Rasulullah itu duduk bersama orang-orang fakir, orang-orang miskin, datang para penguasa atau para pemimpin orang-orang Quraisy. Jadi datang kepada Rasulullah ingin berbincang-bincang bersama Rasulullah SAW. Ketika mereka mendapati Rasulullah bersama anak-anak yatim, bersama orang-orang miskin, mereka merasa kewibawaan orang Quraisy itu, pembesar orang Quraisy merasa turun. Saya akan berbicara bersama Rasulullah, saya akan berbicara bersama Muhammad, tetapi Anda harus keluar dari lingkungan orang-orang miskin. Nah, jadi ketika itu pembesar orang Quraisy dia tidak mau, tidak menghendaki Rasulullah itu bersama orang-orang yang miskin. Orang miskin yang seperti apa? Alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Itu bukan asal orang miskin, bukan asal orang susah. Orang miskin yang selalu berdoa di pagi sampai petang, mengharapkan atau mereka menginginkan keridhaan Tuhannya. Nah, jadi orang-orang miskin yang seperti itu, maka mereka bersama Rasulullah, sampai Rasulullah mensetarakan dirinya bersama mereka, sampai menjadi bapak buat mereka. Abul Yatim wal Armalah, bapaknya anak-anak yatim, bapaknya orang-orang susah, bapaknya orang-orang miskin. Jadi bukan hanya kriteria miskin saja. Jadi alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi, yaitu orang-orang yang selalu berdoa, selalu berzikir. Kalau dulu para sahabat dekat dengan Rasulullah tanpa sholawat, kalau kita jauh, bahkan memandang Rasulullah, kita tidak bisa memandang Rasulullah kecuali kita bermimpi Rasulullah. Maka untuk menyambung kepada Rasulullah, maka perbanyaklah kita bersholawat. Nah, jadi kesetaraan ini yang ditentang oleh kaum Quraisy, sehingga di samping kesetaraan Rasulullah, di samping Rasulullah bersama mereka,
Rasulullah juga ditentang berkaitan dengan tauhid. Nah, jadi salah satu kesetaraan Rasulullah yang banyak ditentang. Secara pribadi Rasulullah itu cocok dengan orang-orang Quraisy karena Rasulullah itu jujur, terpercaya, memegang amanah. Tetapi ketika Rasulullah membawa tauhid, setara dengan orang miskin dan fakir, anak-anak yatim, maka mereka menentang, menganggap orang kafir itu derajatnya lebih tinggi di waktu dahulu. Nah, itu yang pertama, kesetaraan. Yang kedua adalah punya rasa malu. Jangan asal kita punya teman diambil butuhnya saja. Jadi itu namanya ifrat. Jadi ada namanya ifrat. Ifrat itu sesuatu yang berlebihan. Jadi ada ifrat, ada tafrit. Jadi ada yang berlebihan positif, ada yang berlebihan negatif. Contohnya misalkan begini. Misalkan si A dan si B. Jadi si A ini luar biasa baiknya. Luar biasa baiknya, selalu membantu temannya, selalu membantu sahabatnya si B. Nah, si B ini tidak tahu diri, tidak tahu malu, tidak tahu rasa terima kasih dan malas. Selalu dibantu oleh si A ini. Maka apa yang dilakukan si A ini adalah ifrat. Berarti kebaikan yang berlebihan bukan malah menjadi baik buat si B, tetapi menjadi malas. Nah, ini namanya ifrat. Jadi ada yang namanya berlebihan dari sisi positif, ada berlebihan dari sisi negatif, yaitu tafrit. Tafrit ini yang si B ini, dia sudah dibantu, setelah bantuannya habis meminta bantuan lagi, padahal dia adalah orang-orang yang malas. Ini sama salahnya, Bu, Pak. Jadi ifrat sama tafrit ini sama-sama salahnya. Jadi sama-sama berlebihan, tajawuzul haddi, jadi melampaui batas. Bisa-bisa ifrat dan tafrit itu akan mendekatkan kita kepada kezaliman. Jadi akan mendekatkan kezaliman kita. Kezaliman adalah tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi setelah tafrit, ifrat sama tafrit. Jadi ini positif, saking baiknya dimanfaatkan, diperat oleh temannya. Ini orang-orang yang tidak punya rasa malu. Maka dengan rasa malu, karena rasa malu ini sebagian dari iman. Al-haya'u minal iman. Dalam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika kamu tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sekehendak engkau. Nah, maka rasa malu itu buat penjaga di diri kita agar tidak berlebih-lebihan. Kemudian adalah ketika hubungan kita sudah ada kesetaraan, kemudian kita punya rasa malu, tenggang rasa, saling menghormati, maka harapan yang ketiga adalah agar hubungan kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena tidak semua permasalahan dan problem, perkara di dunia itu bisa diselesaikan oleh otak dan pikiran kita. Maka harapannya adalah kita mengandalkan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jangan selalu menempatkan tawakal itu di akhir kita melakukan sesuatu, maka letakkanlah tawakal itu di awal kita melangkah. Jadi ketika hasilnya itu positif, maka bertambah syukurnya. Ketika hasilnya negatif, maka bertambah sabar kita. Jadi ketika itu Rasulullah itu disuruh tahan. Jadi ketika ada orang kafir Quraisy menyuruh Rasulullah pergi dari kelompok itu, wasbir nafsaka, maka bertahanlah wahai Muhammad, jangan pergi dari mereka, bertahan di sana bersama orang-orang yang miskin, orang-orang susah, yang bagaimana mereka berdoa, berzikir kepada Allah dari pagi sampai petang. Apa yang mereka harapkan? Mereka menginginkan keridhoanku, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita bermasyarakat, bertetangga, berteman, dijalin oleh pertemanan, persahabatan sampai berumah tangga, ketika kita tidak bisa menempatkan peran itu, maka bisa dipastikan akan rontok dan akan hancur. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Amin ya Allah, ya Rahman, ya Rahim,
شيئا إلا أنت يا معين. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. شكرنا
بعده ولا